Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasaha dinahu adyanal kufrati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, pada beserta jajarannya, para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah sidq taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya shaum Ramadan pada hari yang kelima. Juga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan pula dengan ta'lim. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ta'lim kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bita'lim semoga tercurah limpah wa dafaduka alam habibana karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih tentang seputar fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah selalu meridhoinya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau pernah bersabda, inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama menurutku, kata baginda Rasul, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah aksuruhum, manusia yang paling banyak alayya sholatan, membaca sholawat kepadaku. Jadi orang-orang
yang paling utama menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang atau umat baginda Nabi yang paling banyak membacakan sholawat. Oleh karena itu banyakin sholawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang-orang yang anti sholawat. Bahkan ketika nama baginda Nabi disebutkan di depannya, dia enggak mau mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rugi dan termasuk orang yang bakhil, paling bakhil di antara yang terbahil. Dia koret di atas pelit. Pedit. Apa ngomongnya nih? Bahasanya apa? Wa an Zaid bin Rafi' an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, dari Zaid bin Rafi' dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi pernah bersabda, man shalla alayya mi'atan fi kulli yaumil jumu'ah ghafarallahu lahu walau kanat dunubuhu misla zabadil bahr. Ini berapa kali suka diulang-ulang. Man shalla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku mi'atan 100 kali, fi kulli yaumil jumu'ah, pada setiap hari Jumat. Siapa bahasa Arabnya Jumu'ah, artinya Jumat bahasa kitanya. Jadi jangan baca fi kulli yaumil Jumat, fi kulli yaumil Jumu'ah. Dia istiqoknya pakai istiqok kabir. Dia naon lagi istiqok deh. Ya pokoknya istiqok. Susah dijelasin lagi. Dia Jumu'ah, jadi semuanya pakai harokat. Kalau Jum'ah itu pakai istiqok sogir. Cukup. Jadi pada hari Jumat berapa? 100 kali. Iya, 100 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun, insyaallah. Ya, Allah akan memberikan ampun bagi orang tersebut, atau Allah akan mengampuni, itu ya bahasa enaknya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kanat dunubuhu, walaupun dosa-dosanya lebih banyak, misal jabadil bahri, diumpamakan seperti buih yang ada di lautan. Masya Allah, kita itiraf ya bahwa kita merasa adalah orang yang paling berdosa. Wah, jangan dibalik ya, kita adalah orang yang paling banyak amalnya. Seharusnya kita itiraf bahwa kita adalah orang yang paling banyak dosa. Maka menganggap orang lain paling mulia, lebih mulia daripada kita. Jangan punya anggapan bahwa baru saja kita melaksanakan puasa beberapa hari, sholat tarawih, ikut pengajian, kemudian kita merasa membanggakan diri bahwa kita paling banyak pahalanya, kita paling banyak ketaatannya daripada orang lain. Gitu ya, Masya Allah. Mungkin banyak di jauh di sana itu orang-orang yang ibadahnya lebih daripada kita. Masya Allah. Apalagi di Masjidil Haram, Pak ya. Kebayang apa? Kita berpuasa di sana gitu ya, di bulan suci Ramadan, itu sama pahalanya dengan haji dan umroh itu. Masya Allah, ngelakuin umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan ibadah haji. Jadi yang sunnah itu jadi wajib. Sama halnya dengan kita ibadah sunnah, nih sholat sunnah, itu pahalanya sama dengan wajib. Makanya ini ada sholat sunnah isyraq ya. Kemudian setelah itu ada duha shogir, duha kecil.
ada juga duha kabir, duha besar. Setelah itu sholat sunnah qobliyah, itu ya, qobliyah duhur 4 rakaat, terus ba'diyah duhur. Nanti ada lagi qobliyah asar, ba'diyah nggak ada. Terus qobliyah maghrib, terus banyakin ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Laksanain ba'diyah ya. Kita mau laksanain tarawih, ba'diyahnya enggak. Was. Itu lebih utama ba'diyah ya. Karena ada juga orang-orang nih ya, orang-orang sekarang itu lebih mengutamakan sesuatu padahal pahalanya itu bahkan sama atau bahkan lebih gitu daripada ibadah yang itu. Ya, makanya kita pertingkatkan gitu, kita tingkatkan ibadah sunnah kita di bulan suci Ramadan, apalagi membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Di antaranya orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Sudah ada yang tamat belum ya? Alhamdulillah sudah ada yang tamat. Padahal ini baru ya Allah, alhamdulillah. Tarawih berapa kali itu kulhu ya? Itu 3 kali baca kulhu sama dengan 1 tamatan. Masya Allah, untuk fadilahnya banyak sekali gitu ya di bulan suci Ramadan. Di mana Ustaz katanya tidur juga dapat pahala? Iya, pahala. Daripada kita ngelihat video yang agak jelas, ngomongin orang itu ya, mitnah orang, zolimi orang, hasudi orang, mending tidur gitu. Karena dengan tidur mengurangi apa? Dosa kita. Ada yang lebih baik dari tidur apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena bagi sebagian orang kematian itu merupakan rahat gitu. Rahatnya apa? Kesenangan. Kenapa? Karena bisa mengurangi dosa. Kalau nambah umur kayaknya dosanya terus nambah gitu. Tapi kalau meninggal dosanya ya tinggal dikit itu ya, Masya Allah. Tapi pengennya panjang umur, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat wal afiat. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dan ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tentang menghidup-hidup malam di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadhana, ini kita sudah bahas. Man qama Ramadhana, man barang siapa, ismul mausul, maudu amli maudilahul am, jadi sifatnya umum, siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk ke man. Dia qoma Ramadhana ay ahya layalihi bil ibadah ghairu lailatul qadr, yang menghidup-hidup malam-malam di bulan suci Ramadan selain malam al-qadar. Au maknahu, atau maknanya man qoma Ramadhana, barang siapa yang ada tarawih. Kita mau ngomongnya tarawih ya, rohnya jadi tarawih. Tarawih pada itu bukan tarawih. Kadang suka apa ya, sudah kadang biasa ya, jadi susah ngerubahnya gitu. Itu yang roh jadi tarawih. Maka niatnya ketika kita sholat sunat tarawih, sholli sunatat tarawih, bukan tarawih. Tarawih, kalau tarawih bahasa Indonesianya itu ya, bahasa Arabnya tarawih. Itu benerin Pak ya. Itu soli, ada yang makan nawa itu ada gitu. Jangan berebut, ribut tuh gitu. Yang masih soli, yang makan nawa itu sama.
Yang penting awas di dalam hati. Niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Terus ya, itu namanya talafut bin niat. Makanya kalau lihat imam kok langsung ini katanya, apa kayak soli dulu gitu. Ya itu niat ini di dalam hati. Kapan? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram dimulai dari hamzah lafaz Allah sampai bar ro gitu, bar Allah, niat dalam hati Allahu akbar. Kalau lupa bahasa Arabnya, bahasa kita ya, sholli sunata tarawih, jangan tarawih lagi, tarawih. Imanan ay tasdikun bisawabihi. Imanan itu ay tasdikun, percaya, yakin. Nama tasdik itu yakin dengan pahalanya. Itu ya. Nih kita ya, kita sholat tarawih padahal mah lumayan ya. Qobliyah, ba'diyah juga kadang kita lewat. Tapi ketika bulan suci Ramadan kita mau sholat sunat tarawih gitu, padahal berapa rakaat tuh? Ada yang 8 udah kabur gitunya. Ada juga yang 20 rakaat, apalagi imamnya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lambat. Anak kecil, waduh. Iya kan, kalau zaman sekarang dilihat imam siapa, imam ini, waduh lambat ini, kabur. Ya Allah, kita mau pengen yang ekspres lah gitu ya. Nggak apa-apa, cepet juga asal sesuai dengan aturan syara gitu. Tumaninahnya harus dapat itu. Apa tumaninah itu dalam kitab Sabina? Yang dimaksud dengan tumaninah itu as-sukut, awas, as-sukut biqadri subhanallah, diam seukuran kita membaca subhanallah. Berapa detik kira-kira? Berapa detik, Bu? Diam baik, tidur apa ibu ini? Berapa detik, Bu? Subhanallah, paling 4 detik, 5 detik. Subhanallah. Itu ya. Jadi ketika kita yang tumanina apa saja, Bu? Ibu-ibunya ahli pengajian kita tes. Bu, itu yang tumanina, rukun yang tumanina apa saja? Oh, ini diam baik. Ngopi apa, Bu? Ruku, itu ya, tumaninah di dalam ruku. Terus i'tidal, ya, i'tidal itu ajibnya ya, bukan kembalinya. Jadi pas jeb kembali lagi ke posisi semula, kan kita berdiri ruku, bengkok, kemudian nah berdiri lagi, itu namanya i'tidal. Jadi sudah ajib lagi kepada posisi semula, namanya i'tidal. I'tidal itu jadi lurus. Jadi lurus lagi, kecuali kita yang bongkok gitu. Itu ya, kalau yang sudah tua nggak bongkok tuh. Yang lurus itu i'tidal. Tumaninah di dalam i'tidal. Terus apa lagi? Sujud 2 kali ya. 2 kali sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Nah, itu tumaninah. Tempat-tempat itu. Berapa berarti? 4 tuh. 4 apa 5? Iya 4 apa 5 ya. Ya gitu. Jadi di tempat-tempat itu ya, di tempat-tempat itu, awas, itu kita diwajibkan tumaninah. Awas, tapi ukurannya, awas, seukuran sukut, diam, awas, diam seukuran subhanallah. Kenapa? Karena ada gitu ya, Ustaz di TV lagi gitu ngomongnya apa, itu sholat tarawih. Banyak sekarang katanya orang Islam yang sholat tarawih ini seperti sholat setan gitu. Emang pernah ngelihat setan sholat apa? Ya Allah, itu yang cepat tuh diomonginnya setan. Iya Allah, awas ya, bi kadri
subhanallah itu sudah kena. Jadi baca subhanallah 1 kali aja bisa cukup gitu. Allah subhanallah kan gitu ya. Sami Allah. Tuh kan? Itu paling apa, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Berapa detik tuh? Kena gak tuh Marina? Kena itu. Asal jangan tuk 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 kayak di video itu ya, itu oh itu mah ya Allah, ada saja gitu ya. Iya, umat akhir zaman emang gitu ya, seperti begitu. Makanya kata Rasul, khairu umur ausa tuha, sebaik-baiknya perkara itu bagusnya pertengahan, cepat teuing entong gitunya, lambat teuing jangan atuh, kasihan cepet teuing kakek-kakek gitu, pulang tarawih digotong langsung gitu gitu ya, kasihan. Jadi pertengahan sedang-sedang sajalah kita mah dia. Tapi kalau di Masjidil Haram kayaknya enak ya, imamnya mantep, masya Allah, khusyuk insya Allah di sana gitu ya. Kayaknya kalau di Masjid At-Taqwa gitu hebat kayaknya ya. Itu jadi satu tamat satu juz ya, hebat kayaknya ya. Iya, pas dilihat mamamnya hilang. Aduh ya Allah. Susah kita mah ya, bener gak? Aik di bener-bener sholat nanya susah gitu, karena udah biasa itunya. Allahu Akbar. Kalau seharusnya ya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, seharusnya itu berhenti dulu, memberi kesempatan kepada makmum membaca suratul Fatihah, itu seharusnya itu ya. Jadi imam diem dulu gitu ya, seukuran membaca Fatihah, kemudian membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, kabur udah lah, nundutan imamnya sedang nundutan gitu ya. Iya, kalau sebenarnya segitu, seperti itu tuh ya. Jadi baca dulu, memberi kesempatan kepada makmum. Nah, bagaimana ketika sholat tarawih? Nah itu ya, ini banyak yang nanya, netizen sekarang mau yang kada kerenan, netizen banyak nanya, Ustadz gimana katanya kalau pas sholat tarawih imamnya cepet. Nah, kita mengimbangi bacaan imam, ngikutin di belakang seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai itu. Jadi jangan nyiap tapi gitu ya. Oh, jangan nyiap ya. Tetap kita di belakang, nggak apa-apa. Nah, walaupun belum beres, ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti dulu kita baca Fatihahnya, ngikutin dulu, amin. Tadi sampai mana ya beresnya? Oh, lupa lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu, seperti itu. Jadi caranya ngikutin itu. Misi kita menemui imam yang cepat, ekspres, satu napas kan ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting diwasol gitu ya. Yang penting diwasul. Yang nggak boleh itu berhenti tapi tidak diwasul. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu mah tuh tidak sesuai dengan aturan. Gitu ya. Jadi diwasol, kita bacaannya diwasol seperti itu. Udah. Aku jadi kesana ya. Tasdikun bisawabi. Jadi yakin kita dengan pahala sholat tarawih itu. Kemudian wahtisaban, dan juga harus apa? Ikhlasan. Ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari adalah ridho Allah. Ghafarallahu atau ghufiralahu ma taqaddama min danbi, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini sebutin padilahnya nih.
Kemarin dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, baginda Rasul pernah ditanya tentang fadilah salat tarawih gitu ya, pada malam yang kelima ya malamnya. Wa fi lailatul khamisah, tarawih pada malam yang kelima fadilahnya a'tahullahu ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah atau masjidil nabawi wa masjidil aqsa. Jadi Allah akan memberinya, Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sholat tarawih pada malam kelima malam tadi, yaitu seperti atau perumpamaan pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, sama halnya pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Allah memberikan pahala seperti pahalanya orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah, besar kan ya, pantesan pada malam masa berat banget itu ya. Kenapa? Karena semakin kesini biasanya semakin nanjak, ya. Semakin nanjak apa semakin mundur? Nanjak, masih nanjak kita. Masya Allah, berat pantesan, apalagi maghrib gitu ya, kolak 1 gelas, ya, terus 1 gelas lagi teh manis, belum bubur pacar teh ya. Jus, ya Allah, kita puasa apa balas dendam ya. Itu sholat maghrib berat itu, apalagi yang dimakannya kelas berat hukulnya, betul nggak? Gorengan. Waduh, Allah. Ya iya, pulang dari sholat maghrib makan kan, ya Allah, karena di masjid katanya baru buka doang, ya Allah, baru ngebatalin doang, di rumah belum makan, di rumah apalagi segala ada. Makanya ketika mau sholat isya, aduh, ini di rumah apa di masjid. Waduh, lihat dulu jadwal siapa nih imamnya nih. Lama lah, di rumah aja. Gitu ya Allah. Gitu kadang kita namanya, Masya Allah, lihat jadwal itu, lihat imamnya. Aduh, ampun. Insya Allah pada malam yang ke-6 ya, wa fi lailatil sadisah, pada malam yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan pahala sawaban bil baitil ma'mur, seperti pahalanya malaikat itu yang tawaf di Baitul Ma'mur. Masya Allah, pahalanya ya. Wa yastaghfir lahu kullu hajarin mamadarin, dan juga memohonkan ampunan bagi orang yang salat tarawih pada malam ke-6, setiap batu, kerikil, pasir dan sebagainya gitu ya, semuanya akan memohonkan ampunan atas orang-orang yang salat tarawih pada malam ke-6. Insya Allah ya, kita sing kuat tuh, pahalanya gede tuh, besar tuh ya, seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi kalau malaikat mah di Baitul Ma'mur, kita mah di Ka'bah gitu ya. Tapi pas-pasan sebenarnya gitu. Dulunya sebelum ada malaikat, Baitul Ma'mur dulu di dunia teh. Gitu ya, dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Ketika udah ada manusia, maka diangkat malaikat jadi di Baitul Ma'mur di langit sana gitu. Nah, pahalanya itu sama dengan pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, panjang umur, sehat wal afiat. Yang penting kekuatan iman. Kekuatan iman, karena banyak orang yang kuat fisiknya, lari maraton kuat, Ustadz nggak kuat nih, bengek gitu, Insya Allah maraton kuat, tapi ketika giliran dipanggil gitu ya ke masjid buat sholat, beratnya minta ampun, nggak sampai, padahal mah dari rumah ke masjidnya bukan maraton, yang palingnya beberapa meter gitu. Kenapa?
karena yang jadi sentralnya adalah iman, kekuatan iman. Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan iman dan kita bisa mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keberkahan demi keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita yang baik-baik mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala